Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Hania dari kelas SPS 8 ingin mengumpulkan tugas saya yang berjudul Ekonomi dalam Lintas Sejarah. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dan lihat video selanjutnya. Di sini di video ini saya akan mengumpulkan tugas individu saya. Oke guys, jadi untuk kalian yang mau lihat video tugas saya, kalian boleh lihat video selanjutnya. Ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Overview Gap sejarah pemikiran ekonomi Barat vs Islam. Pertama, Joseph Schumpeter mengenalkan istilah Great Gap dalam perkembangan pemikiran ekonomi. 2. Tidak ada pemikiran ekonomi yang disignifikan, dengan kata lain, masa kegelapan Eropa berlaku secara universal. 3. Hal ini tentunya berbeda dengan fakta sejarah, di mana ketika Eropa mengalami kegelapan. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan memiliki 4 fase perkembangan. Pertama yaitu masa fondasi, yang kedua pemikiran ekonomi Islam berkembang secara pesat, yang ketiga periode adalah terjadinya stagnasi, keempat periode kebangkitan. Masa pondasi. Masa pondasi dalam lintas sejarah dicakup menjadi 7. Yang pertama, zaman Paleolitikum, yang kedua Neolitikum, yang ketiga perkembangan bahasa, 4 seni prasejarah, 5 perkembangan alat dan teknologi, yang keenam organisasi sosial awal, dan yang terakhir ada migrasi manusia pertama kali menyebar ke berbagai wilayah Indonesia. Pemikiran ekonomi berkembang secara pesat. Prinsip syariah ekonomi didasarkan pada prinsip syariah yang mencangkup larangan terhadap riba, perdagangan dan bisnis yang adil. Ekonomi Islam mendorong praktik bisnis yang adil, terapan serta melarang penipuan. Ketidaksetaraan sosial. Ekonomi Islam menggarisbawahi perlunya mengurangi ketidaksetaraan sosial dan kemiskinan. Fase stagnasi. Di awal abad 19 dan 20, banyak negara muslim dihadapi tantangan politik dan sosial yang sangat berat. Mereka harus berjuang melawan dan melepaskan diri dari penjajahan. Situasi macam ini pemikiran yang timbul di bidang ekonomi, yaitu ekonomi Islam mengalami fase stagnasi atau kemenegan, bahkan kemunduran. Dan belum ada usaha yang secara fokus pada negara-negara muslim yang terjajah pada waktu itu. Fase kebangkitan. Periode kebangkitan dimulai dari tahun 1932 hingga saat ini. Islahi membagi lebih detail lagi periode ini per 4 abad. Seperempat abad adalah pertama masa periode take off, yakni munculnya semangat dari para pemimpin negara muslim untuk melakukan reformasi atau perubahan ekonomi. Lanjut, upaya untuk menggali pemikiran utama klasik tentang isu-isu ekonomi mulai digalakkan. Di seperempat abad ke-20 yang ketiga, munculnya tokoh-tokoh cendekiawan. Kesimpulan, ekonomi Islam memiliki prinsip utama yang berfokus pada keadilan, keberkahan, dan keimbangan. Selama sejauhnya prinsip-prinsip ini tercermin dalam sistem ekonomi yang meliputi distribusi kekayaan, zakat, larangan riba, perdagangan yang adil, serta dorongan terhadap kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perkembangan ekonomi Islam dari masa ke masa menghalimi berbagai teori dan praktik ekonomi. Sekian materi dari saya, terima kasih. Dan sekian video tugas individu saya yang telah kalian tonton di video sebelumnya. Saya mohon maaf jika ada lebih dan kurang, atau maaf jika ada salah kata. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dadah.